tutupan. Oh gitu. Udah nih record ya? Udah itu deh. Oke. Ini ya materi dari perubahan materi. Jadi sebelum kamu belajar struktur atom, kita akan belajar dulu tentang perubahan materi. Definisi materi itu apa sih? Ingat nggak? Ada yang tahu nggak definisi materi itu apa? Nih, definisi materi. Segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi, materi itu segala sesuatu yang memiliki massa atau memiliki berat ya, dan menempati ruang. Itu dia dinamakan dengan materi. Nah, materi itu nanti ada 3 macam. Ada wujudnya, dari wujudnya ya, dari wujud zatnya, dia ada padat, cair, dan gas. Ini ciri-cirinya ada dari bentuknya, volumenya, jarak antar partikel, dan gerak partikel. Makanya kenapa kalau padat itu bentuknya dia tetap. Kalau cair dan gas dia berubah-ubah. Kau bisa kamu tahu lah ya, yang padat itu seperti apa, yang cair seperti apa, gas itu seperti apa. Contohnya air. Air itu kan dia bisa dalam 3 bentuk ya. Bentuk zat. Air itu bisa dalam bentuk padat, yaitu es, bisa dalam bentuk cair, yaitu air dalam bentuk cair ya, dan juga dalam bentuk gas, kalau air itu menguap jika dipanaskan. Volumenya gimana? Kalau gas kan dia nggak ada volumenya ya, dia berubah-ubah kan volumenya, tergantung dari wadahnya, itu gas. Kalau padat, dia volumenya tetap. Cair juga dia tetap. Jenis partikelnya gimana? Kalau padat itu dia sangat rapat dan lentur, seperti ini. Ini share-nya kelihatan kan ya? Saya bagi share-nya ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Ini gerak partikelnya. Gerak partikel, jadi kalau padat itu tidak dapat berpindah. Tapi kalau misalkan cair, partikelnya bebas bergerak. Kalau misalkan gas, dia partikelnya bebas bergerak dengan cepat. Itu wujud dari materi atau dari zat. Nah, gimana keadaan partikel suatu materi? Itu dia dapat diamati secara tidak langsung dengan melakukan proses difusi. Ini, difusi itu dia penyerapan. Nah, sekarang tentang struktur atom nih. Kamu tahu atom itu. Kalau bentuk atom itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu atom itu seperti apa? Kalau mungkin kalau kamu tahunya bentuk atom itu dia bulat gitu kan ya. Ya kacang atom dibilangnya ya. Itu dia atom. Atom digambarkan dengan bentuknya bulat seperti bola ya. Nah, ini teori perkembangannya. Jadi perkembangan teori atom itu pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Menurut Demokritus, atom itu dia merupakan partikel atau bagian terkecil dari suatu materi yang dapat berupa atom, molekul, dan ion. Jadi materi itu sifatnya tidak bersinambung, artinya pada suatu ketika pembelahan akan sampai kepada suatu partikel terkecil yang tidak dapat dibelah lagi. Partikel itu dinamakan dengan atom. Itu kalau menurut Demokritos ya, yang pertama kali mengatakan tentang atom. Tapi kalau menurut Dalton, atom itu partikel yang sangat kecil dan yang tidak dapat dipecah-pecah lagi. Itu dia namanya atom. Sedangkan kalau menurut Thomson, atom itu dia seperti roti kismis, di mana atom terdiri dari materi yang bermuatan positif, di dalamnya tersebar elektron, bagaikan kismis dalam roti kismis. Ini kalau menurut Thomson, makanya Thomson itu terkenal dengan sebutan roti kismis. Sedangkan kalau menurut Rutherford, atom itu terdiri dari suatu inti yang kecil. Jari-jari atomnya itu 10 minus 11. Itu atom. Jadi dengan muatan listrik positif, di mana partikel seluruh muatan atom berpusat dan elektron sebanyak Z yang bergerak mengelilingi inti. Z itu sesuai dengan nomor atom. Jadi kesimpulannya, atom itu dia partikel yang terkecil dan tidak dapat dibagi lagi menjadi atom yang lain atau partikel yang lain.
Kamu ibaratkan seperti ini. Kamu tahu serbuk besi atau kamu tahu besi? Besi itu kan dia termasuk dari atom kan. Cuman nanti ada yang unsur dibilangnya. Nanti kita bedain nih antara atom, unsur dan molekul. Nanti juga kita belajar tentang ion. Ion itu apa sih? Senyawa itu apa sih? Gitu loh. Nanti kita akan belajar ya. Nah, sekarang kita satu-satu dulu kita bahas. Tadi kamu udah tahu nih atom itu dia partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, bedanya atom sama unsur itu apa sih? Ada yang tahu? Atom itu bagian dari unsur. Bedanya atom itu apa dengan unsur? Apa? Ada yang tahu? Oh ya, ini ada satu lagi nih, atom Bohr. Teori atom Bohr. Atom Bohr bilang atom itu memungkinkan kita untuk menjelaskan spektrum garis atom hidrogen. Itu menurut Bohr. Terus di sini juga ada yang nih, nanti ya kita belajar tentang ini. Sekarang saya tanya dulu, apa bedanya antara atom dengan unsur? Ada yang tahu atom itu apa, unsur itu apa? Ya, saya tahu, Bu. Apa? Atom Siapa yang jawab? merupakan. Saya belum lihat. Lu ya? Iya, Bu. Iya, apa lu? Atom merupakan suatu partikel terkecil dari suatu zat, sedangkan unsur merupakan suatu zat tunggal yang tidak dapat disederhanakan lagi dengan menggunakan reaksi kimia biasa. Iya, benar. Atau yang lebih gampangnya gini, kalau unsur, kamu tahu nih besi. Besi itu kan dia unsur ya, karena dia satu jenis. Besi, kalau kamu potong terus sampai yang bagian terkecil yang nggak bisa dibagi lagi, itu namanya atom. Atau kalau kamu suka yang tahu serbuk besi itu kan dia banyak. Dan itu kan sifatnya sejenis. Kalau unsur itu kan dia satu jenis. Nah, serbuk besi itu disebut dengan unsur. Tapi kalau kamu ambil satu serbuk besi, itu didamkan dengan atom. Itu, ilustrasinya seperti itu. Paham ya? Jadi kalau gabungan dari atom-atom disebut dengan unsur. Nah, unsur itu dia nggak bisa dibagi lagi menjadi reaksi yang lebih sederhana lagi dengan reaksi kimia. Kecuali kalau senyawa. Senyawa itu masih bisa dibagi lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Bisa dibagi lagi menjadi unsur-unsur dengan reaksi kimia. Gitu. Itu ya bedanya antara atom dan unsur. Yang tadi Lu Amelia bilang itu benar. Cuman kalau secara simpelnya seperti itu. Jadi kamu ibaratkan kalau besi itu kamu potong-potong, besi itu dia unsur karena dia satu jenis. Besi itu kamu potong-potong sampai bagian terkecil yang nggak bisa dibagi lagi, itu namanya dia atom. Nah, serbuk besi yang ada, kamu ambil satu, atau pasir ya, yang gampang pasir. Pasir itu kan dia dibilangnya unsur. Kumpulan dari pasir itu namanya unsur. Nah, kalau nanti satu butir pasir yang kamu ambil, dia kan nggak bisa dibagi lagi tuh, nggak bisa dibelah-belah lagi gitu kan. Itu dia namanya atom. Gitu ya. Ini ada yang baru lagi ya. Ada Fani sama Afan. Nanti yang belum absen kasih tahu ya. Udah, itu ya bedanya antara atom, unsur, dan molekul. Kalau molekul apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu molekul? Nah, kalau molekul itu dia sama senyawa itu dia sama. Jadi kalau misalkan atom itu bentuknya yang bulat-bulatnya tadi itu namanya atom, dan bulatnya itu ditambah dengan yang atom-atom lain itu namanya dia unsur. Tapi kalau yang kayak gini nih, kamu lihat ya di struktur atom ini ada atomnya macam-macam nih kayak gini, bentuk atom macam-macam, itu dia namanya molekul. Gitu. Nanti ya kita bahas lebih lanjut lagi ada di bawah sini. Nah, sekarang kamu lihat nih dari atom-atom ini dia ada strukturnya. Jadi dari atom yang sekecil ini di dalamnya itu ada struktur atomnya. Ada elektronnya, ada protonnya, ada neutronnya. Nah, elektron yang ini nih disebutnya dengan partikel dasar dari atom. Jadi partikel dasar atom dia ada 3. Ada proton, elektron, dan neutron.
Kalau elektron, dia partikel dasar penyusun atomnya dia bermuatan negatif. Tapi kalau proton, dia bermuatan positif, neutron dia tidak bermuatan atau dia nol dibilangnya, netral. Gitu. Nah, sekarang sebelum melanjutkan, saya mau tanya dulu, ada nggak kamu yang punya SPU di rumah? Ada yang punya SPU? Atau SPU? Periodik unsur yang warna-warni itu loh gambarnya. Ada yang punya di sini? Ada yang punya nggak? Kalau nggak ada yang punya, nanti kita ke sana tetap belajar tentang atom. Jadi kamu harus punya SPU, sistem periodik unsur. Kalau bisa cari di toko buku, apalagi kalau kamu yang jurusannya IPA ya, karena itu tetap dipakai sampai kelas 12 nanti. Jadi kamu bisa cari di toko buku, tapi yang cari yang terbaru ya, jangan yang cuma 108 unsur, karena sekarang udah salah yang terbaru. Saya juga belum saya ambil ya, ada di ruang guru. Nanti aja mungkin ada yang punya, atau kalau kamu punya buku kimia, di bagian belakangnya itu ada SPU namanya, sistem periodik unsur. Nah, di situ nanti kita bisa belajar dari atom itu, atau ada tulisan-tulisannya, lambang-lambang unsurnya. Di situ ada nomor atomnya, ada massa atomnya, ada bilangan oksidasinya, ada titik didihnya, ada titik lelehnya, kayak iya titik didih dan titik bekunya atau titik lelehnya ada di situ semua. Dan ada urutannya juga dari mulai atom yang paling tinggi, yang paling rendah nomor 1 sampai dia atom yang paling tinggi. Dan nanti di situ juga ada yang namanya atom non logam, atom logam, dan ada juga yang namanya gas, ada juga yang cair. Itu wujud-wujudnya, wujud dari unsur itu. Gitu. Gitu ya. Nah, dari unsur itu, kalau kita ibaratkan dia unsur X, di atasnya itu dia yang namanya nomor massa atau massa atom atau berat atom dibilangnya. Berat atom beda ya dengan berat benda yang kita kenal. Tapi kalau dari berat atom ini atau nomor massa ini, dia disebut dengan satuannya satuan massa atom atau SMA. Nah, di atasnya itu dia ada massa atom dan di bawahnya dia ada yang namanya nomor atom. Jadi kalau nanti kamu ada soal, kamu disuruh cari nih nomor atomnya berapa dari unsur X ini. Dikasih tahu nih nomor massanya sekian, terus nomor atomnya sekian. Nanti kamu disuruh cari berapa dari jumlah massanya. Berarti tinggal kamu masukin rumusnya, jumlah proton ditambah neutron. Nah, nomor atom ini dia juga sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron. Jadi kalau misalkan kamu ditanya berapa protonnya, yaitu segitu juga elektronnya. Gitu. Kecuali kalau kamu disuruh cari neutron. Neutron itu rumusnya A dikurang Z atau massa dikurang nomor atom. Tapi kalau misalnya kamu cari nomor massa nih, nomor massa sama dengan proton ditambah neutron. Nanti ya, di sini kalau nggak ada soalnya nanti saya kasih soal. Nah, itu dari partikel dasar atom nih. Dari partikel dasar atom, dan kamu juga tahu dari nomor massa dan nomor atom itu bedanya di mana. Nah, sekarang kita akan belajar tentang isotop, isobar, dan isoton. Kalau isotop itu, dia atom yang mempunyai nomor atomnya sama, tapi nomor massanya dia beda. Nah, atom unsur yang sejenis yang memiliki jumlah proton sama, tetapi jumlah neutronnya dia berbeda. Itu dinamakan dengan isotop. Kalau isobar, itu atom yang mempunyai nomor atom yang berbeda. Jadi nomor atomnya beda nih. Tapi massa atomnya dia sama. Itu dia isobar. Sedangkan isoton, atom unsur yang berbeda, nomor atomnya berbeda, tapi jumlah neutronnya dia sama. Nanti ya, kamu bisa lihat di PPT yang saya kasih. Kamu lihat bab keduanya. Sama.
Cuma ini saya kasihnya juga karena di sini ada kan kalau di SMA itu nggak ada ya tentang perubahan materi. Nah, karena kita belajar tentang struktur atom, jadi kamu harus tahu dulu dari asalnya materinya itu. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan partikel senyawa, molekul dan ion. Kalau molekul itu gabungan dua atau lebih atom yang berasal dari unsur yang sama atau unsur yang berbeda. Tapi kalau molekul itu terdiri dari molekul unsur dan molekul senyawa. Ini molekul unsur itu gabungan atom dari unsur-unsur sejenis, itu namanya molekul unsur. Unsur itu dia kan harus sejenis. Molekul itu dia gabungan. Kalau sendiri dia namanya bilangnya atom. Gitu. Contohnya ini gas oksigen. Dia kan terdiri dari dua unsur sebenarnya, cuma unsurnya itu dia sejenis. Makanya disebut dengan molekul unsur. Makanya kamu suka dengar kan oksigen itu lambangnya O2, nitrogen lambangnya N2, klor lambangnya Cl2 gitu. Itu namanya molekul unsur. Nah, kalau molekul senyawa itu gabungan atom yang berbeda jenis. Contohnya dia air atau H2O. Ini, lambangnya seperti ini ya. Ini. Dia dua unsur. Unsurnya satu putih, satu merah. Ini dia namanya molekul senyawa. Ini bukan senyawa ya. Ini molekul unsur, ini molekul senyawa. Kalau dia unsur, molekul unsur, berarti yang ininya dia tetap putih. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya rumus molekul itu, rumus kimia yang memberikan jumlah atom unsur secara tepat dalam molekul. Ini rumus kimianya. Belerang dioksida, rumus kimianya dia SO2. Dan rumus struktur itu rumus kimia yang menunjukkan bagaimana atom terikat satu sama lain secara kimia di dalam molekul. Itu namanya rumus struktur. Nah, sekarang tentang ion nih. Ion itu ada dua. Ada ion positif, ada ion negatif. Nah, tadi kan ada tuh di atas tentang ion dan molekul. Jadi kita belajar hari ini ada tiga ya. Ada ion, ada atom, ada unsur. Nah, kalau molekul sama senyawa, itu dia bagian dari unsurnya itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya unsurnya yang berbeda jenis disebut dengan molekul unsur dan dia nanti namanya dia senyawa. Gitu. Nah, kalau ion itu dia berarti molekul dia bermuatan. Nih. Ion itu gugus atom yang memiliki muatan listrik atau yang bermuatan listrik. Kamu pernah dengar kan yang anion, kation. Kalau anion itu dia muatannya negatif, kalau kation itu dia muatannya positif. Gitu. Nah, dari sini baru kamu belajar tentang sifat fisika dan kimia dari materi ini. Sifat fisika itu ini, tidak melibatkan perubahan apapun. Atau kalau sifat fisika itu dia tidak menghasilkan zat baru. Jadi cuma dilihat dari titik lelehnya, titik didihnya, massa jenis, kalor jenis, dan kekerasannya. Itu dari sifat fisikanya. Tapi kalau kimia, itu dia mengakibatkan zat baru atau sifat zat yang menyebabkan zat tersebut berubah baik dengan sendirinya maupun ketika zat berinteraksi dengan zat lain. Contohnya apa? Dia mudah tidaknya terbakar, terus mudah tidaknya mengalami proses perkaratan, kayak besi ya. Besi itu kan dia walaupun didiemin kayak gitu, tapi kan nanti lama-lama dia akan berkarat. Logam, dia mengalami proses perkaratan. Dan dia nggak bisa kembali ke bentuk semula. Itu namanya sifat kimia. Terus dan dia mengalami pelapukan kayak kayu. Kayu itu kan dia kalau bisa didiemin lama gitu kan lama-lama kan dia akan melapuk. Dan kalau udah melapuk itu kan dia nggak bisa kembali ke bentuk asalnya. Beda kalau fisika. Fisika itu kamu tahu kayak es mencair. Itu kan fisika. Walaupun dia berubah bentuk, tapi dia tidak istilahnya sifat-sifat zat asalnya dia masih ada, cuma perubahan bentuknya aja. Air mendidih itu kan perubahan fisika. Tapi kalau kimia, dia menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali ke bentuk semulanya. Seperti itu ya. Ini perubahan fisika. Perubahan fisika tidak terdapat perubahan pada komposisi. Dan ketika suatu zat mengalami perubahan pada sifat fisikanya aja, tidak pada komposisinya.
Jadi dia masih mengandung zat asalnya. Contohnya es meleleh atau es mencair. Kalau perubahan kimia itu dia biasanya perubahan kimia itu kita kenal dengan reaksi kimianya. Jadi ada perubahan kimianya dari reaksi kimianya. Kayak besi berkarat, itu kan ada proses kimianya kan? Ada perkataan besinya, Fe2O3 gitu kan. Contohnya di sini, contoh perubahan kimia, pengurangan air menjadi hidrogen dan oksigen ketika diberikan arus listrik. Gitu. Nah, ini perubahan materi biasanya selalu disertai dengan energi. Dalam proses biologis makhluk hidup, pemecahan makanan yang melibatkan enzim sebagai katalis secara jumlah bersih menghasilkan energi yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas. Itu perubahan materi. Itu kan dia menghasilkan dia membutuhkan oksigen atau disertai dengan energi bukan oksigen. Untuk tubuh beraktivitas energi itu. Oh, ini ada ya unsur-unsur. Nih kalau kamu ada yang punya seperti ini ya. SPU, ini namanya SPU, sistem periodik unsur. Nah, ini mulai dari golongan 1 sampai golongan 8. Unsur ini dia ada 2 golongan. Sedangkan golongan B ini dia yang rendah, yang di bawah ini dia golongan B namanya. Nah, ini ada yang namanya hidrogen, oksigen, semua ada di sini. Yang membedakan, kamu bisa lihat ini warna-warninya. Kalau warnanya yang oranye seperti ini, dia disebut dengan padat. Atau dia dibilang dengan logam. Tapi kalau misalkan yang ini nih, warnanya pink, dia disebut dengan gas atau gas mulia. Nah, nanti kita belajar nih tentang cara menentukan unsur-unsur ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan nomor atom. Nanti kamu cari lewat, nanti ada cara-caranya ya. Nanti kita akan bahas. Tapi intinya, kamu siapkan atau kamu cari atau kamu bisa download dari internet, terus kamu kamu print atau kamu pokoknya ada. Nanti biar kamu mudah mempelajari cara menentukan periode golongan, proton, elektron, neutronnya, karena di sini semuanya ada. Bilangan oksidasinya, ini semua ada. Gitu ya. Jadi saya harapkan untuk kamu yang jurusan IPA, kamu punya ini. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini yang namanya senyawa. Sifat senyawa itu berbeda dengan sifat dari unsur pembentuknya. Ini gabungan 2 unsur atau lebih yang terdapat dalam suatu materi dihasilkan melalui reaksi kimia biasa. Itu namanya senyawa. Jadi kalau misalkan di sini logam natrium itu kan dia bentuknya padat. Dia mengkilat, reaktif terhadap air. Jadi kalau misalkan kamu punya logam natrium, itu jangan kamu langsung kasih airnya ke dalam natrium itu. Dia bisa meledak. Gitu. Jadi natriumnya itu harus kamu hancurin dulu, jangan bentuk padat seperti itu ya. Dan airnya pun kamu harus pelan-pelan nyampurinnya, dan kamu juga harus pakai yang namanya kacamata dan penutup mulut atau masker. Karena kalau kamu nggak pakai itu, takutnya kena ke kulit dan itu bisa mengakibatkan iritasi. Nanti deh kalau nanti kita udah masuk, nanti kita praktek, nanti saya mau coba kita praktek buat sabun. Sabun itu kan dia dari natrium kan. Biasanya kalau misalkan sabun-sabun yang sabun mandi, sabun-sabunnya lembut gitu, dia nggak menggunakan natrium. Karena natrium ini dia sifatnya keras. Dan sifatnya dia, reaktif. Jadi dia panas. Panas iya. Makanya kalau misalkan natrium ini dia banyak digunakan untuk pembuatan deterjen. Tapi kalau misalkan dia untuk sabun mandi kayak gitu kan, dia biasa digunakan KOH, kalium hidroksida. Atau biasa digunakan kalium, nggak pakai OH-nya dulu ya, kaliumnya aja dulu. Kalium, dan kalau natrium ini karena dia sifatnya keras, makanya dia biasa suka dibuat deterjen, dan itu bukan diperuntukkan buat kulit. Dan bahkan kalau kamu kelamaan megang deterjen juga kan kulit kamu panas. Gitu. Itu bedanya antara natrium dengan kalium. Nah, ini semua nih, kalau kamu bisa lihat di SPU-nya, ini semua ada di golongan 1.
natrium, kalium. Kenapa ada di golongan 1? Nanti kita akan bahas. Nah, intinya di sini natrium ditambah gas klorin. Gas klorin itu dia gas yang berwarna kuning, kehijauan, dan bersifat racun. Toksit itu dia racun. Jadi kamu nggak bisa nih menghirupnya dengan sembarangan. Makanya biasanya kalau di tempat-tempat lab kimia, itu dia pasti ada yang namanya ruang asam. Ruang asam itu gunanya untuk apa ya? Jadi asap yang dikeluarkan dari gas-gas atau zat-zat yang bersifat racun dan berbahaya seperti ini, itu dia ada ruangan khususnya dan nanti dia akan langsung ditarik asap beracunnya itu. Karena kalau misalkan dia kena paru-paru itu bisa mengakibatkan paru-paru kamu itu bolong dibilangnya. Nah, gitu. Nah, dari natrium ini ditambah dengan gas klorin dia akan membentuk natrium klorida. Padatan yang berwarna putih, larut dalam air dan menyedapkan makanan. Kalau kamu suka tahu garam, garam itu kan terdiri dari natrium dan klorida. Natrium dan klor. Sehingga akan membentuk natrium klorida. Kenapa namanya natrium klorida? Nanti kita akan belajar cara penamaan senyawa kimia. Gitu ya. Jadi kita sekarang bahasnya sekilas-sekilas dulu, nanti ada materi-materinya tersendiri yang buat membahas masalah ini lebih dalam. Nah, sekarang campuran. Campuran kamu tahu ya, campuran berarti dia ada 2 atau lebih zatnya dan komposisinya tidak tetap dan masih memiliki sifat-sifat zat awalnya. Contohnya apa? Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Nah, campuran itu senyawa pembentuknya bergabung tanpa melibatkan ikatan kimia. Dan campuran digolongkan menjadi campuran homogen. Homogen itu kan berarti sejenis ya atau serba sama. Dan campuran heterogen. Atau dia bisa kelihatan antara zat terlarut dan pelarutnya. Contoh dari campuran homogen apa? Kamu pasti tahu dong. Contohnya larutan gula, larutan garam. Di situ kan dia bisa nggak kelihatan lagi antara pelarut dan terlarutnya. Tapi sifat-sifat masing-masing komponennya itu masih kelihatan gitu. Kan masih ada rasa manisnya kayak gitu kan. Atau rasa asinnya, berarti kan dia masih sifat asalnya masih ada. Itu dia dibilang dengan campuran homogen. Kalau campuran heterogen, dia masih kelihatan antara pelarut dan terlarutnya. Contohnya antara tanah dengan air. Atau antara pasir dengan air. Kan masih kelihatan antara terlarut dengan pelarutnya. Gitu. Nah, di sini ada nih membedakan zat tunggal. Zat tunggal itu bisa senyawa, bisa unsur dari suatu campur. Cara memisahkannya gimana dari campuran-campuran itu? Dia ada beberapa cara ya. Ada yang namanya filtrasi, ada yang namanya evaporasi, ada yang namanya desilasi. Itu untuk memisahkan campuran. Ini satu-satu ya kita bahas. Ada yang namanya filtrasi. Filtrasi itu dia penyaringan. Contohnya apa? Kamu mau memisahkan antara pasir sama air misalnya. Jadi menggunakan kertas saring, nanti akan terpisah tuh antara zat terlarutnya dengan zat pelarutnya. Masih bisa dipisahkan dengan cara istilahnya apa ya? Masih kelihatan mata gitu loh. Jadi bisa dipisahkan dengan cara filtrasi atau disaring. Perbedaan ukuran partikel antara pelarut dan zat terlarut. Itu bisa dilakukan dengan cara filtrasi. Terus dengan cara sublimasi. Sublimasi itu apa sih? Kamu tahu kapur baru satu kamper itu kan dia lama-lama dia akan habis ya. Itu kan dia namanya perubahan fisika. Dia sublimasi. Walaupun dia habis, tapi istilahnya masih bisa masih kelihatan gitu loh. Maksudnya dari baunya juga masih kelihatan kayak gitu kan. Walaupun lama-lama makin mengecil gitu kan. Itu namanya sublimasi. Jadi metode ini dia menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu sehingga kotoran yang tidak menyublim akan tertinggal. Ini contoh. Apaan? Tanggal 5 itu hari apa? Tanggal 5 hari apa? Gue gak pernah gak masuk loh. Gak pernah gak masuk tuh. Gue pindah karena apa? Itu sublimasi. Kita iya 2 hari deh gak masuk kan.
Terus ada yang namanya kristalisasi. Kristalisasi itu biasanya metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Kelarutan bahan dalam suatu larut dan perbedaan titik beku. Contohnya apa? Kamu tahu garam kalau misalkan dia dicairkan, kayak di laut lah ya. Garam kalau misalkan dia di air laut yang mau dibikin jadi garam, itu kan nanti garamnya akan membentuk kristal. Airnya dia menguap, yang tersisa dia garamnya. Itu namanya proses kristalisasi. Penguapan. Terus ada yang namanya proses desilasi. Desilasi ini mau biasanya dia dalam pemisahan minyak bumi ya kebanyakan itu kan dia berbentuk hitam pekat bakar kayak buat bensin, terus buat oli gitu kan, terus buat petroleum atau industri. Itu biasanya dia akan dilakukan dengan proses destilasi. Destilasi itu jadi kalau nanti dia itu udah mencapai titik didihnya, dia akan memisah sendiri. Nanti ya kalau kita belajar tentang minyak bumi, nanti ada tahapan-tahapan destilasinya. Tapi kalau yang umumnya biasanya kalau kamu suka mau misahin antara air teh dengan kamu bikin air teh nih. Air tehnya itu kamu mau pisahin lagi antara teh ekstrak tehnya itu dengan air putihnya atau airnya. Itu bisa dipisahkan dengan cara destilasi. Dengan cara seperti ini. Ini peralatannya. Nah, nanti ini dari yang campurannya itu nanti dia akan memisah, nanti yang terakhir di sini airnya ini akan menguap, titik didih air itu kan lebih duluan ya dibanding dengan teh. Nanti yang tersisa tehnya, nanti teh murninya dia akan di sini. Gitu, itu destilasi. Nah, kalau ekstraksi biasanya dia digunakan untuk melarutkan bahan campuran dalam pelarut yang sesuai. Ini nama alatnya, ekstraksi namanya. Terus ada yang namanya kromatografi. Kromatografi itu dia untuk biasanya kalau misalkan banyak digunakan untuk mengetahui zat-zat apa aja yang terkandung dalam suatu misalkan spidol. Spidol itu dia kandungan zatnya apa aja sih, nanti bisa kelihatan di sini. Jadi dia dilihatnya kelarutannya itu dalam pelarut tertentu. Daya serapnya atau daya absorpsinya dan dia volatil atau daya penguapan. Ini pemisahannya itu perbedaan kerapatan zat yang bergerak bersama dengan pelarutnya pada permukaan suatu benda penyerap. Ini namanya kromatografi. Nantilah ya kalau misalkan kita udah masuk, nanti kita akan nyoba untuk pemisahan kromatografi ini dengan menggunakan spidol dan kertas saring. Gitu. Terus ada yang namanya sentrifuge. Sentrifuge itu pemisahan campuran dilakukan dengan memanfaatkan gaya sentripetal. Jadi dia misalkan ini nih seperti ini nih, nanti kan ini kan udah terpisah nih, tadinya belum terpisah seperti ini dan dia dimasukkan ke satu alat ini, nanti dia akan berputar dan nanti dia akan memisah antara pelarut dan terlarut. Itu namanya sentrifuge. Contohnya ini pembuatan minyak kayu putih, dia dibikin dari penyulingan dan kayu putih dengan kandungan utama sineolnya. Ini proses pembuatan minyak kayu putih dengan cara ekstraksi dari minyak kayu putih dari daun kayu putih dengan caranya penguapan minyak dari daun dengan cara ekstraksi itu, terus dikondensasi, nanti baru akan terpisah antara minyaknya dengan kayu, dengan hasil dari uapnya itu. Ini pembuatan minyak kayu putih, alurnya. Itu ya, itu tentang perubahan materi, struktur atom, terus pemisahan campuran, perbedaan antara ion, molekul, dan atom. Itu. Ada yang mau tanya nggak? Ini sudah selesai kita pembahasan materi ini. Nanti saya kirim ya PPT ini ke GC-nya. Ada yang mau tanya dulu? Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya nggak? Apa ada yang mau ditanyakan nggak? Yang kita bahas tadi. Ada yang belum paham atau ada yang mau ditanya? Silakan ditanyakan.
Kalau nggak ada yang mau tanya, jadi kita akhiri aja nih. Udah setengah jam lebih ya. Biar kamu juga nggak kebanyakan makan kuotanya. Ada yang mau tanya nggak? Ayo dong tanya, kalau ada yang belum paham, silakan kamu bertanya. Kalau nggak ada yang mau tanya, kita akhiri aja. Buka dong kameranya. Kita mau foto dulu buat bukti. Oh ya, nanti ini kan direkam ya. Nanti kamu bisa lihat rekamannya. Nanti akan dikirim ya di grup nanti. Buka dong kameranya. Saya mau foto. Jangan ya. Nida Maya, ini baru ya? Buka dong kameranya, kita foto dulu. Ayo, buka dong kameranya. Kita akhiri. Biar kita bisa akhiri sekarang sebelum difoto. Udah dibuka belum sih ini kameranya kamu? Yang dimaksud dengan sejarah sejarah yang diangkat dari hasil kejadian itu dari sumber-sumber penelitian. Yang nggak buka kamera, saya bingung nih mau ngelihat mau fotonya, saya bingung nih. Nanti disangkanya kamu cuma ikut doang, tapi kamunya nggak ada di situnya. Ya sudah lah, udah ya kita akhiri. Silakan kamu, silakan keluar masing-masing. Assalamualaikum, selamat siang. Peristiwa kerajaan masa pemerintahan menyampaikan kemudian ada kisah tentang Niro Kidul. Secara fakta itu kita belum bisa memastikan apakah itu benar, tapi kisah yang turun temurun ya kan dari hasil penelitian, dari hasil teman-teman itu dikisahkan, sehingga itu diangkat dan ditulis baik itu berupa bahkan ada yang diangkat kisah-kisah sejarah tersebut ke dalam apa? Dalam media yang bisa divisualisasi, diangkat kalau di televisi itu sinetron, dan bahkan ada yang diangkat menjadi film atau dibuat dokumenter ya. Dan jadi perbedaan antara sejarah sebagai peristiwa, kemudian sejarah sebagai sejarah. Ya, kalau peristiwa itu memang benar-benar terjadi, dan itu hanya
jadi sama. Dan kalau kita itu dari hasil penyampaian dari orang-orang bahkan itu dikaitkan dengan batu nangis di provinsi mana itu? Sudah membaca nggak kisahnya? Yang baca belum? Paling bukan itu berarti kita tantangan. Ditimbulkan menangis di Sumatera Barat. Ini mungkin dari cerita-cerita orang seperti itu bisa pastikan sebenarnya tidak belum ya itulah yang disebut dengan sejarah sebagai kisah. Kalau peristiwa sudah benar karena apa? Memang fakta ya. Nah, hari ini kita masuk bab 2 tentang mitigasi bencana alam. Sebelum masuk ke materi yang 2 ini, ada yang tanya dulu nggak materi yang pertama kemarin? Ada yang mau ditanyakan materi pertama kemarin? Paham semua? Nggak ada yang mau tanya? Soalnya udah saya kasihkan ya soalnya, soal latihannya. Dan yang mengumpulkan kemarin terakhir saya lihat baru 31 orang. Sedangkan kamu kan di sini 54 ya semuanya ya, OTKP sama BDP. Tapi yang baru mengumpulkan di GC kemarin saya lihat baru 31 orang. Yang lainnya saya nggak tahu siapa aja yang belum. Tapi yang jelas lainnya udah masuk. Terus dikirim juga laporannya ke sekolah. Jadi kalau misalkan kamu belum mengumpulkan, jangan sampai menumpuk. Karena nanti sebelum kamu PTS, Oktober nanti kita PTS, itu kamu nggak bisa PTS kalau kamu belum ngumpulin atau melengkapi tugas-tugas yang dikasih sama guru mapel kamu gitu. Jadi daripada kamu menumpuk, lebih baik mau kerjakan walaupun kamu harus begadang atau kamu harus lembur karena kesalahan kamu sendiri kenapa nggak dikerjakan. Dan nanti kalau pelajaran saya pribadi, kalau kamu yang mengumpulkannya kurang dari dia, nilai kamu nggak akan di atas KKM, pasti 2 KM. Gitu. Dan saya pun, materi saya pun nggak akan setiap minggunya itu tugas. Jadi menjelaskan dulu, terus yang kita berinteraksi dulu gitu kan. Kalau kamu ada yang mau tanya, kalau bisa tanyakan. Jadi saya nilai juga loh keaktifan kamu. Terus dari tugas-tugas sama yang kamu ikut Zoom. Gitu ya. Setiap Zoom saya akan mengabsen. Jadi ikut Zoom itu yang absen kecuali kalau dia memang izin ya. Kayak tadi ada yang izin katanya vaksin gitu kan, terus ada yang izin juga katanya sakit. Itu izin. Jadi kalau yang ikut ya oke lah kalau alasan kuota kamu nggak ada, kamu bisa laporan ke saya. Gitu ya. Nah, nanti PT ini akan saya kirim ke GC. Jadi kamu nanti bisa pelajari lengkapnya di GC. Oke ya, sekarang kita masuk bab 2 mitigasi bencana alam. Kompetensi dasarnya itu menerapkan mitigasi bencana alam dan melakukan prakteknya melakukan simulasi mitigasi bencana alam yang terjadi di lingkungan sekitar. Itu kompetensi dasarnya. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi, saya mau tanya dulu, mitigasi itu apa sih? Pernah dengar nggak mitigasi? Apa mitigasi? Jadi yang tahu? Yang belum absen nanti absen ya. Nanti aja. Serangkaian apa? Serangkaian upaya. Anissa ya, Anissa yang jawab ya.
Iya, adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Iya, itu mitigasi. Intinya mitigasi itu upaya yang tujuannya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana alam. Gitu. Terus biasanya tuh di Indonesia kan termasuk yang sering terjadi bencana alam ya. Contoh bencana alamnya apa aja sih yang sering terjadi di Indonesia? Banjir, Bu. Apa? Gempa. Banjir. Terus Tanah gempa, tanah longsor. Gempa bumi termasuk ya? Tapi kan ada bencana alam karena faktor manusia atau ada juga faktor alam. Contohnya Bilal, apa bilang? Kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Terus Bilal OTKP BDP tadi ya? BDP ya? BDP, Bu, BDP. BDP ya? Selain kebakaran hutan apa? Penebangan pohon secara liar, Bu. Itu mengakibatkan banjir kan ya? Itu kan faktor dari manusianya. Kalau dari faktor alam ya tadi kayak gempa bumi, tsunami, itu kan kita nggak bisa tahu. Nah, biasanya hal-hal penting apa sih yang bisa dilakukan untuk mitigasi bencana alam? Apa aja? Kan suka ada ya relawan-relawan bencana alam gitu ya. Nah, biasanya kan dia sebelum terjadi bencana alam, biasanya ada tuh suka ada informasinya, baik dia dari media ataupun dia dari relawannya di daerah sekitarnya situ. Terus biasanya dilakukan sosialisasi. Sosialisasi itu untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam menghadapi bencana alam. Jadi gimana caranya kalau misalkan apa ya bencana alamnya? Yang sering di Indonesia. Bencana alamnya apa? Banjir. Kalau misalkan banjir, Bu. Banjir ya. Tapi kalau banjir biasanya udah diinfoin kan ya dari media gitu kan. Biasanya kalau misalkan dari Bogor nih, dari Katulampa kan biasanya tuh kalau lagi musim hujan tahu nih airnya udah berapa gitu kan. Nanti biasanya 12 jam ya masalah 6 sampai 12 jam nyampe ke Jakarta. Ya, jadi di sana mereka udah siap-siap tuh. Entah mereka mengungsi, entah mereka yang mindah-mindah barang-barangnya kayak gitu kan. Itu salah satu dari informasi yang bisa dilakukan entah dari media, entah juga dari relawannya. Biasanya relawan juga kan udah sigap di sana yang langsung ngebantuin segala macam gitu. Nah, biasanya kalau sebelum terjadi baru dilakukan sosialisasi. Jadi secara menghadapi banjir biar nggak panik gimana, listrik yang masih dimatiin kayak gitu-gitu. Itu sosialisasi. Biasanya juga ada pengaturan-pengaturan dan penataan daerah rawannya. Biasanya kalau daerah yang rawan, biasanya jauh-jauh hari sebelum terjadi banjir pun udah dikasih tahu. Gitu. Nah, tujuannya yaitu tujuan dari mitigasinya itu ya mengurangi resiko atau dampaknya. Jadi resikonya lebih kecil, terus korban jiwa juga pasti lebih kecil gitu kan, kerugian ekonomi juga bahkan jadi lebih. Perlu nggak meningkatkan pengetahuan masyarakat kalau yang relawan-relawan datang ke tempat-tempat desa-desa gitu kan. Apalagi kalau yang desanya itu dia yang rawan tanah longsor. Tanah longsor kan nggak bisa diprediksi ya. Biasanya kalau misalkan di daerah-daerah pedesaan gitu kan, yang gunung-gunung bukit-bukit kayak gitu, biasanya kalau musim hujan gitu kan, apalagi kalau di daerah situnya yang udah pohon-pohonan itu pada gundul segala macem. Itu yang bisa mengakibatkan tanah longsor dan biasanya relawannya juga pasti udah ngatur daerah rawan bencananya, penataan daerahnya, dan istilahnya apa yang akan dilakukan kalau sampai itu terjadi gitu. Itu biasanya dia strategi-strateginya dalam mitigasi bencana. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, saya akan bagikan share-nya ya. Bentar.
Ini diambil dari geografi SMA tentang mitigasi bencana. Ini jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi modern. Ini jenis dan karakteristik bencana alam. Bisa dia kebakaran hutan atau dia banjir. Itu biasa faktor alam atau faktor non alam. Ya biasa, dan pastinya mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis bagi orang-orang sekitarnya. Itu dari bencana alam yang dialami. Ini 3 jenis bencana alam. Dia bencana alamnya karena fenomena alam kayak gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan abrasi. Abrasi tahu ya? Ada yang tahu abrasi? Kalau nggak tahu abrasi, ada yang tahu nggak? Siapa yang bisa jawab abrasi? Bilal jawablah. Kamu tahu lebih abrasi? Siapa yang jawab? Memang berupa Siapa? pengikisan tanah pada daerah Anissa. Anissa ya? Adalah suatu proses alam berupa pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak arus laut yang sifatnya merusak, terkadang juga disebut dengan erosi pantai. Iya, benar. Nah, itu abrasi. Biasanya kalau di Jakarta sini di utara tuh, Jakarta Utara yang dekat dengan pantai, dekat dengan Ancol itu udah terjadi abrasi. Jadi kalau misalkan ada angin yang gede gitu kan, angin yang gede dikit deh, terus apalagi kalau musim hujan, itu dia biasanya ada abrasi. Jadi air lautnya itu dia akan ke daerah-daerah ke daratan situ deh pokoknya. Dan itu mengakibatkan abrasi. Nah, biasanya dihindarinya dengan biasanya tembok-temboknya ditinggiin atau bisa juga pakai karung-karung pasir kayak gitu. Itu abrasi. Ini. Nah, bencana non alam ada yang karena pandemi. Bencana non alam itu diakibatkan peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam. Contohnya kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Nah, kalau sekarang kita lagi dalam menghadapi epidemi kan ya, epidemi dari virus corona ini. Gitu. Ini kalau bencana-bencana sosial, kamu tahu ya, yang suka unjuk rasa segala macam kayak gitu, antar komunitas, biasanya itu mengakibatkan bencana sosial. Jadi bencana sosial itu bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas. Itu bencana sosial. Ini ada 3 jenis bencana alam. Bencana alam geografis itu terjadi karena proses tektonik bumi yang berpotensi merusak lingkungan alam, menyebabkan kehilangan nyawa, kerusakan harta benda, gangguan sosial dan ekonomi. Biasanya dia geologis itu atau bencana alam itu berupa gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan gunung meletus. Intinya dia merusak lingkungan alam dan mengakibatkan kehilangan banyak nyawa. Ini gempa bumi. Gempa bumi itu ada 2 ya, ada 2 tipe, ada gempa bumi tektonik dan ada gempa bumi vulkanik. Gempa bumi itu kan getaran bumi yang disebabkan peristiwa pelepasan energi karena pecahan dan gerakan bantuan pada bagian dalam bumi. Secara tiba-tiba itu namanya gempa bumi. Dan ada yang gempa bumi tektonik, ada yang gempa bumi vulkanik. Kalau yang tektonik itu biasanya dari bencana gempa bumi daerah ya. Jadi gempa gitu kan, tapi kalau vulkanik itu biasanya dari gunung berapi. Ini tanah longsor. Jenis-jenis tanah longsor ada rayapan, luncuran, jatuhan, dan aliran. Itu tanah longsor. Pengertian dari tanah longsor itu gerakan tanah atau massa batuan yang menuruni lereng atau tebing di bawah pengaruh gravitasi bumi. Dan biasa dikendalikan oleh curah hujan dan kemiringan lereng
dan kondisi geologinya. Itu ya, itu jenis-jenis dari bencana alam. Ada tsunami, tsunami tahu kamu ya. Gelombang tsunami biasanya dia ada di laut terbuka yang biasanya mencapai kecepatan 800 km per jam. Tsunami itu dari bahasa Jepang ya, itu mengacu pada serangkaian gelombang yang melintasi lautan dengan panjang gelombang yang sangat panjang dan kecepatan yang tinggi. Pasti kamu masih ingat yang tsunami Aceh yang paling terkenal dan yang paling dahsyat dan yang paling tinggi gempa buminya. Terus gunung meletus. Kalau gunung meletus atau aktivitas vulkanik ya, itu dikenal dengan istilah erupsi. Biasanya dia akan mengeluarkan material ketika gunung api itu meletus. Dan bahaya letusan antara lain dari lelehan lavanya, awan panasnya, lahar, dan abu pasir vulkaniknya. Itu yang ditakutkan kalau terjadi gempa vulkanik. Nih, gempa bencana alam klimatologis yang tadi bilang kebakaran hutan. Kebakaran hutannya dia ada yang karena memang panas, karena fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, dan yang menimbulkan korban jiwa, terus bisa juga karena faktor manusianya. Banjir, ini banjir itu ada 3 ya. Nah, pengertian banjir nih, kamu yang nggak tahu, kamu tahu banjir tapi nggak tahu pengertiannya, ini pengertiannya. Luapan air dalam jumlah besar di luar batas normalnya, itu banjir. Terutama di atas tanah yang biasanya kering. Jangan menyebabkan banjir karena curah hujan yang tinggi atau keruntuhan tanggul atau struktur pelindung. Biasanya kalau dekat dengan bendungan-bendungan, kalau bendungan lagi jebol gitu kan, otomatis kan banjirnya besar banget tuh. Nah, banjir ini ada 3 jenis. Ada banjir bandang, banjir sungai, dan banjir pantai. Ini badai. Badai juga kan termasuk bencana alam ya. Contohnya, badai itu jarang sih ya kalau terjadi di Indonesia. Paling dia sukanya di daerah-daerah yang pantai ya, yang anginnya kencang kayak gitu-gitu. Biasanya suka terjadi badainya kayak gitu. Nah, badai ini biasanya disebabkan oleh gangguan atmosfer di darat dan air. Badai menjadi ancaman potensial utama bagi sebagian penduduk dunia karena prevalensinya, ukuran daerah yang hancur, dan skala kerusakan yang diakibatkannya. Contohnya badai itu badai siklon tropis dan badai tornado. Pernah dengar kan ya? Dibilangnya angin tornado. Terus ini juga ada bencana alam kekeringan. Kekeringan itu kan disebabkan karena penurunan curah hujan alami selama periode waktu yang lama dan dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan dampak yang ditimbulkan. Kekeringan itu ada kekeringan karena meteorologi, hidrologi, pertanian, dan sosial ekonomi. Nah, biasanya kalau yang hidrologi ini nih yang di pertanian yang karena kekurangan airnya. Ini kebakaran hutan. Ini kebakaran hutan. Pastinya dia akan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan nilai lingkungan. Ini nih, bencana alam ekstraterestrial. Bencana yang disebabkan gaya atau energi dari luar bumi. Dan biasanya terjadi ketika asteroid atau meteoroid dan komet melintas di dekat bumi, memasuki atmosfer bumi, dan menghantam bumi. Oleh perubahan kondisi antara planet yang mempengaruhi magnetosfer bumi, ionosfer, dan termosfer. Itu. Jarang ya kalau di Indonesia terjadi bencana alam seperti ini. Gimana cara menanggulangi bencananya? Ini. Ada siklusnya. Atau ada strateginya.
Ada yang masa pemulihan, kalau bencana terjadi nih ya, ada tanggap darurat, pemulihan, pra-bencana, kalau tidak terjadi bencana. Terus potensi bencana. Itu siklusnya. Ada 3 tahapan nih penyelenggarakan penanggulangan bencana. Yang pertama, pra-bencana yang meliputi situasi pada saat tidak terjadi bencana, situasi terdapat potensi bencana. Tahap tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana. Pasca bencana yang dilakukan setelah terjadi bencana. Biasanya kalau misalkan setelah terjadi bencana, itu kan ada masa pemulihannya. Dan biasanya buat anak-anak, biasanya ada tim khusus yang untuk biar anak-anak itu enggak trauma dengan bencana yang terjadi. Gitu. Ini skema rencana penanggulangan bencana. Nah, pastinya pemerintah juga akan ikut berperan di sini selain relawan dan masyarakat sekitarnya. Ini tahapan-tahapan pra-bencana di mana tidak terjadi bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana itu meliputi ini. Jadi intinya ini strategi dari mitigasi bencana. Jadi sebelum terkena itu dia ada mekanismenya untuk menanggulanginya. Gitu. Kamu bisa baca ya. Nah, ini tahap pra-bencana. Biasanya ini kan kalau misalkan dia yang vulkanik ya, dari gunung berapi nanti dia akan kelihatan di sini. Kalau dia bergeraknya cepat gitu kan, biasanya dia udah ada perintahnya. Ada level-levelnya ya. Kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Biasanya kalau udah levelnya berapa, terus didistribusikan kayak gitu-gitu. Lupa saya level-levelnya. Yang siaga, terus yang tanggap bencana, kayak gitu-gitu. Mungkin kamu pernah ingat ya waktu yang gempa vulkanik Gunung Merapi. Ini tahap tanggap daruratnya. Mengenai dampak buruk yang ditimbulkan, biasanya ini akan berurusan dengan pengungsi dan pemulihan prasarana dan sarana. Ini pasca bencana. Setelah terjadi bencana, yang mencapai ke pemulihan itu pasti dia akan bersih-bersih lah segala macam. Rehabilitasi, rekonstruksi gitu kan. Ini. Biasanya dia ada badannya ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bersifat koordinatif dan pelaksana. Ini, tujuan penanggulangan bencana. Kalau bisa lihat ya nanti sini penyebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Biasanya kalau daerah-daerah yang rawan itu pasti ada tulisannya zona merah. Ini Indonesia tuh rawan bencana. Kau bisa lihat di sini dari indeks rawan bencana. Ini menunjukkan berbentuk indeks ini riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. Ini daerah yang pernah terjadi bencana. Nih, ancaman bencana alam di setiap provinsi. Nih ya. Halaman 2728 kalau bisa lihat daerah-daerah yang rawan bencana. Tuh, banyak ya di Indonesia yang daerah-daerah rawan bencananya. Ini ada ininya juga loh, ada peta-petanya kayak gini. Ini lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam. Tujuannya untuk mengurangi resiko bencana. Kalau ini tanggung jawab pemerintah ya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ini pemerintah pusat, pemerintah daerah. Ini lembaga-lembaganya. BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini lembaganya. Ini penanggulangan bencana melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern
terutama buat anak-anak ya. Otomatis anak-anak yang paling berdampak karena pasti akan mengalami trauma. Nah, biasanya untuk menghibur itu seperti ini, diadakan pendidikan informal maupun formal. Ini penanggulangan bencana alam melalui kearifan lokal. Nah, biasanya di daerah-daerah itu dia ada kebijakan tersendiri ya. Dan biasanya di tiap daerah contohnya ini untuk menanggulangi bencana antara lain kalau daerahnya berbukit seperti itu akan dibangun seperti ini, subak. Tahu ya penanaman apa? Penanaman miring seperti ini di Bali itu namanya subak. Nah, kalau di Jawa namanya nyabuk gunung. Intinya sama, subak penanaman padi di Bali yang sifatnya ini miring seperti ini. Jadi berundak-undak seperti itu. Itu namanya subak. Nih, kalau penanggulangan bencana alamnya melalui teknologi modern. Kalau tadi kan dia yang kearifan lokal. Sekarang di Indonesia bisa ada ya, Indonesia Tsunami Early Warning System. Jadi untuk mendeteksi ada atau tidaknya gelombang tsunami. Biasanya kalau di daerah-daerah yang mengalami gempa bumi yang biasanya kalau dia melebihi 7 ke atas, biasanya akan ada peringatan tsunami. Jadi harapkan masyarakat di sekitar situnya dia mengungsi dulu. Nanti biasanya ada pengumuman lagi kalau tsunami nggak terjadi baru mereka bisa turun lagi kayak gitu. Biasanya dia pemberitahuan dulu kalau gempa bumi itu dia 7 ke atas yang berpotensi tsunami. Ini partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Ini ya, relawan-relawannya. Ini. Untuk mengurangi risiko bencana alam, diharapkan setiap orang dia menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Ya biar nggak terjadi banjir, biar nggak terjadi kebakaran hutan, biar nggak terjadi penebangan hutan gitu kan. Terus melakukan kegiatan penanggulangan bencana dan memberikan informasi kepada publik tentang penanggulangan bencana. Itu salah satu dari mitigasi bencana alam. Ada yang mau tanya sampai sini? Nanti saya kirim PPT-nya ya di grup, jadi kamu bisa lihat lagi. Dan nanti juga akan dikirim rekornya, jadi kamu bisa lihat lagi. Dan yang belum mengikuti Zoom, nanti kamu bisa pelajari lagi. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kamu bisa tanyakan. Ada yang mau tanya sampai sini? Ini kayaknya ada yang Nadia ya. Nadia udah absen belum tadi Nadia? Belum, Bu. Oh, Nadia udah. Nadia belum. Nadia OTKP ya? Iya. Siapa lagi yang belum? Verlita apa? OTKP ya? Terus siapa lagi ya? Kayaknya udah semua ya. Ada 13. 5. Dua lagi belum yang absen siapa ya? Yang belum di absen siapa? Satu lagi nih yang belum. Saya nggak tahu siapa. Udah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri aja. Cukup setengah jam aja PPT Zoom-nya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Rika nggak ada yang mau tanya Rika?
Nggak ada, Bu. Nggak ada, jelas ya. Nanti apa? Nanti minggu depan kita akan bahas lagi. Nanti minggu depan kita zoom lagi ya. Kita akan bahas lagi potensi bencana di Indonesia. Kalau tadi kan bencananya keseluruhan tuh. Kalau minggu depan kita akan bahasnya khusus di Indonesia. Udah, kalau nggak ada yang mau tanya, kamu buka kameranya, kita foto dulu, baru kita akhiri. Buka kameranya. Ini nggak yang buka kamera ya? Apa nggak bisa kamu buka? Udah dibuka belum? Anissa, kamu udah buka kamera belum? Saya dibuka udah, ya? Bu. Ada udah, Bu. Iya, berarti di sinyal di sini yang nggak bisa kebuka. Nggak ada yang kebuka loh, satupun. Udah banyak yang buka, Bu. Iya, berarti di sininya sinyalnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting ada nama-nama kamu di situnya. Karena emang nggak bisa nanti kalau bisa ditanya, ya emang nggak bisa kebuka. Padahal kamu udah buka gitu kan. Udah, Evo. Kita akhiri aja ya. Silakan keluar masing-masing. Kita ketemu lagi minggu depan. Baru nanti kita bikin soal ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat selalu dan tetap jaga prokes. Oke. Terima kasih, Bu. Kasih ya, Bu. Silakan masing-masing. Oke.